Ikut Bobby saja. Renata kembali bersuara. Ia harus bisa mendekatkan mereka berdua. Gista gadis yang baik, begitu pula Bobby. Renata merasa tidak masalah jika mendekatkan keduanya. Baiklah. Putus Gista kemudian. Bobby menyunggingkan sudut bibirnya. Ya sudah. Kita bertemu di parkiran nanti. Gista menganggukkan kepalanya. Bobby pun pamit lebih dulu memasuki lift yang lain. Sementara Renata dan Gista masuk ke dalam lift khusus yang akan membawa mereka ke lantai 20. Bobby tampan juga ya, tak? Celetuk Renata saat mereka sudah berada di dalam lift. Dahi Gista berkerut halus. Ingat, Re. Kamu sudah menikah. Renata pun tergelak mendengar ucapan sang sahabat. Membuat Gista semakin tidak mengerti. Pukul 4 sore Gista dan Renata bersiap untuk pulang. Mereka merapikan semua dokumen, kemudian menyimpannya di dalam laci meja kerja, lalu menguncinya. Setelah itu mematikan komputer. Kamu jadi pulang dengan Bobby, tak? Tanya Renata sembari mengemasi tas selempangnya. Jadi, Re. Dia sudah mengirim pesan. Ucap Gista. Gadis itu menyimpan kunci laci, dan ponsel di dalam tasnya. Renata mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, tak? Sampai jumpa besok. Pesan gadis itu. Renata tidak ikut Gista turun. Mumpung tidak ada Melissa, gadis itu akan menemani sang suami di dalam ruangannya. Hubi. Gista sudah pulang. Tanya Richard sembari fokus pada layar komputer lipatnya. Sudah. Dia pulang bersama Bobby. Jelas Renata sembari mendudukkan bokongnya di atas sofa. Bobby. Gumam sang suami. Iya. Menurut Hubi, bagaimana jika mereka dekat? Berpacaran misalnya. Tanya gadis itu. Kamu mau menjodohkan mereka? Tanya Richard sembari mengalihkan pandangan dari layar laptop untuk menatap sang istri. Renata mengangguk pelan. Tetapi, tidak secara terang-terangan, baik. Namun intinya ingin mendekatkan mereka. Hubi mengerti, kan maksudku? Richard nampak berpikir. Aku mengerti. Tetapi, meski kamu sahabat Gista, jangan terlalu ikut campur urusan pribadi mereka. Renata pun kembali mengangguk paham. Sementara itu, Gista telah sampai di parkir bawah tanah gedung perkantoran itu. Kepalanya memutar berulang kali untuk mencari keberadaan Bobby. Tak lama kemudian, ponsel gadis itu berdering menampilkan nama si pemuda pada layarnya. Kamu di mana, tak? Tanya Bobby begitu saja saat Gista telah menjawab panggilan. Gadis itu bahkan belum sempat mengucap salam pembuka. Aku di pintu masuk tempat parkir, Bob. Ucap Gista sembari tetap mengedarkan pandangannya. Tunggu di situ. Aku keluar sekarang. Tanpa menunggu jawaban Gista, panggilan pun diakhiri oleh Bobby. Gadis itu menghela nafas pelan. Saat hendak menyimpan ponsel di dalam tas, benda pipi itu berdenting pelan. Sebuah pesan masuk dari Dirga terpampang di layar. Kamu sudah pulang kantor. Dirga pergi dari kantor sejak jam makan siang. Gista pun lupa berpamitan pada pria itu. Ini sudah mau pulang, Pak. Balasan yang gadis itu kirim. Kemudian menyimpan ponselnya saat Bobby tiba. Ia tidak tahu jika Dirga kembali mengirim pesan balasan. Sudah di mana? Kamu pulang naik ojek lagi. Apa kamu menunggu lama? Tanya Bobby sembari turun dari atas motor, kemudian mengambil helm lain yang tersimpan di dalam jok motornya. Tidak, Bob. Mungkin 5 menit sebelum kamu menelpon. Gista menerima pelindung kepala itu. Maaf, Ta. Aku tadi keluar dari lift dalam. Tidak tahu jika kamu akan datang dari lobi. Sesal pemuda itu. Kepala Gista menggeleng pelan. Tidak masalah, Bob. Lagi pula, aku juga tidak terburu-buru. Baiklah. Ayo naik. Aku antar kamu ke kafe. Ucap Bobby sembari menyalakan mesin motornya. Gista pun naik di belakang punggung pemuda itu. Setelahnya, Bobby pun melaju dengan pelan. Tanpa Gista sadari, Dirga melihat interaksi mereka dari depan lobi gedung. Tangan pria itu mencengkeram kemudi dengan kuat setelah melihat sang gadis pergi bersama pria lain. Pantas kamu tidak membalas pesan saya, Anggista.
Kamu pergi dengan Bobby. Geramnya. Dirga sengaja menunggu gadis itu di depan lobi untuk mengajak pulang bersama, namun ia justru kecolongan. Sepertinya ide untuk merempekerjakan Bobby di kantor ini salah besar. Rekan Gista di kafe merasa kehilangan saat gadis itu menyerahkan surat pengunduran diri pada Pak Andi, manajer tempat itu. Ya, kenapa kamu mengundurkan diri secepat ini, Ta? Tanya Mita salah satu pekerja tetap kafe itu. Aku tidak kuat bekerja di dua tempat sekaligus, Kak. Kemarin saja, aku sempat jatuh sakit. Ucap gadis itu. Baru 1 minggu ia magang, tetapi kondisi tubuhnya sudah melemah. Bagaimana jika sampai 6 bulan ke depan, Gista bekerja di dua tempat? Yang ada gadis itu akan sering izin cuti karena sakit. Bukannya mendapat uang tambahan, justru akan kehilangan yang lainnya. Apa Pak Dirga sudah mengetahui pengunduran diri kamu? Tanya Pak Andi, sang manajer. Sembari mengangkat amplop putih berisi surat pengunduran diri gadis itu. Gista menganggukkan kepalanya pelan. Pak Dirga yang menyuruh saya membawa surat pengunduran diri ke kafe, agar Pak Andi bisa menandatangani. Jelas gadis itu. Pak Andi pun mengangguk paham. Sebagai tanda perpisahan, saya akan mentraktir kamu malam ini. Ucap pria dewasa itu. Wah, di mana Pak? Tanya Mita antusias. Di kafe ini. Memang di mana lagi? Saya kira mau mentraktir di restoran mana. Ternyata hanya di kafe ini. Celetuk Agus si petugas barista. Memang kenapa? Kamu mau mengundurkan diri juga? Biar sekalian saya traktir. Tanya Pak Andi pada pemuda itu. Agus mendengus pelan. Terima kasih, Pak. Tidak perlu repot. Saya juga akan segera pulang. Tidak enak sama teman saya. Ucap Gista kemudian. Ia menunjuk Bobby yang sedang duduk di salah satu meja. Pak Andi, Mita dan Agus pun melihat ke arah pandangan gadis itu. Dia ojek online langganan kamu, kan, Ta? Tanya Mita. Sudah jadian, Ta? Tanya Agus menimpali. Wah, apa pacar kamu yang menyuruh berhenti bekerja di kafe? Pak Andi juga ikut bersuara. Gista menggeleng kencang sembari mengibaskan kedua tangan. Tidak ada yang seperti itu. Kami hanya berteman. Tetapi, sepertinya pakaian dia rapi sekali. Apa sudah tidak narik ojek lagi? Mita menatap Bobby dengan lekat. Sementara, yang menjadi objek pembicaraan tengah sibuk dengan ponsel di tangannya. Dia bekerja di kantornya Pak Dirga, Kak. Ucap Gista. Wah, bisa gitu ya. Berarti sekarang kalian satu kantor. Tanda jodoh nih. Mita berucap sembari terkekeh. Gista kembali menggelengkan kepalanya. Sudah, Gista. Kamu pesan makan atau minum? Sama teman itu juga sekalian. Malam ini, saya yang mentraktir kamu. Pak Andi kembali berbicara, dan kali ini sedikit memaksa. Membuat Gista pun mau tidak mau harus menurut. Sudah selesai? Tanya Bobby yang kemudian menyimpan ponselnya di dalam tas kerjanya. Pak Andi mau mentraktir aku, Bob. Jelas gadis itu. Bobby nampak berpikir. Sebenarnya, ia juga berencana mengajak Gista makan malam bersama di tempat lain. Tetapi, sebaiknya pemuda itu mengalah. Masih ada hari esok untuk pergi bersama gadis itu. Ya sudah. Ucap Bobby mengangguki. Tepat pukul 9 malam, mobil Dirga tiba di depan gedung apartemen. Ia melaju dengan pelan, karena ada beberapa mobil di depannya yang hendak masuk juga. Dahi pria itu berkerut dalam, saat sebuah motor mendahuluinya dan mobil lain di depannya. Anggista. Gumamnya, saat melihat Gista turun di samping pintu masuk parkir bawah tanah. Sang gadis simpanan terlihat turun dari atas motor tadi. Dan Dirga tahu dengan siapa gadis itu datang. Dirga mengumpat sembari memukul kemudi. Gadis itu baru pulang sejak sore tadi. Terlihat dari pakaian yang masih ia gunakan. Pria itu pun mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia melaju dengan kencang saat situasi di depannya telah lengang. Mobil pun kembali ke jalanan. Kemana kalian hingga semalam ini? Pergi berkencan. Sial. Di tengah hatinya yang panas terselimuti rasa marah, Dirga melajukan mobilnya menuju klub malam langganan pria itu.
Ia membutuhkan suasana berisik yang mampu meredam amarahnya, agar tidak melampiaskan pada Gista. Sampai di klub malam, ia pergi ke ruang VIP yang sering dipesan bersama teman-temannya. Ternyata di dalam tempat itu sudah ada satu orang temannya, yaitu Bastian. Sepertinya kamu sangat sibuk, hingga sangat jarang bisa datang kemari. Ucap Bastian saat mereka saling memeluk sebentar. Biasa banyak pekerjaan. Ucap Dirga sekenanya. Bastian mengangguk. Ia kemudian meminta pelayan yang sejak tadi menemaninya untuk mengambilkan gelas dan minuman tambahan. Kamu tidak mencampur sesuatu dalam minuman ini lagi, kan? Tanya Dirga saat wanita berpakaian ketat itu menyodorkan segelas minuman beralkohol padanya. Pertanyaan itu tertuju pada Bastian. Pria dewasa itu pun tergelak mendengarnya. Itu sudah lama sekali, bro. Kenapa baru membahasnya sekarang? Tanya pria itu yang mengerti kemana arah kalimat yang Dirga ucapkan. Mumpung sekarang kita hanya berdua. Aku tahu, itu pasti ulahmu. Ucap Dirga sembari menyesap bibir gelas bertangkai itu. Bastian mencebikkan bibirnya. Ia kemudian meminta pelayan itu untuk meninggalkan mereka berdua. Bagaimana rasanya? Tanya Bastian. Dahi Dirga berkerut halus. Maksudmu? Ia tidak mengerti maksud pertanyaan Bastian. Pria itu memang suka sekali berbicara setengah-setengah. Gadis pekerja paruh waktu di kafemu. Mata Dirga membulat sempurna. Ia kemudian menendang salah satu kaki sahabatnya itu. Kenapa? Tebakanku benar, kan? Tanya Bastian sembari terkekeh. Tatapanmu waktu Rocky dan Robbie menggoda gadis itu di kafe sangat berbeda. Kamu seperti ingin menguliti dua orang itu. Karena terus menatap gadismu. Imbu pria yang masih berstatus lajang itu. Itu semua karena salahmu. Ucap Dirga dengan ketus. Bastian kembali terkekeh. Kenapa menyalahkan aku? Aku bahkan sudah bertanggung jawab dengan menyiapkan seorang wanita untukmu. Kamu sendiri yang memilih pulang. Lalu salah siapa? Dirga tidak menanggapi. Ia kembali menyesap minuman di dalam gelasnya. Niat hati ke tempat ini untuk melupakan Gista sejenak. Namun, Bastian justru mengingatkan malam pertama mereka kembali. Katakan padaku, di mana kamu mendapatkannya? Aku yakin, dia gadis yang masih polos dan lugu, sebelum malam itu. Nada bicara Bastian terdengar sangat penasaran. Sebab, setelah bercerai dengan Elena, Dirga sangat menutup dirinya. Ia bahkan menolak wanita yang dihadiahi oleh teman maupun kolega kerjanya. Bukan urusanmu. Jawab Dirga acuh, sebab ia tidak ingin menceritakan tentang penyebab Gista berakhir bersamanya pada orang lain. Dirga tidak mau orang beranggapan jika gadis itu rela menjual dirinya demi bisa membayar hutang. Bastian mencebik. Namun tidak bertanya lebih jauh lagi. Ia sudah menangkap kemana arah hubungan Dirga dengan gadis itu. Aku harap kamu bisa menjaga lisanmu, agar Rocky dan Robbie tidak tahu tentang hal ini. Ucap Dirga kemudian. Bastian mengangguk pelan. Aman. Jika aku memang bocor, mereka pasti sudah tahu sejak makan malam di kafe itu. Tetapi, sampai sekarang tidak, kan? Kita sudah sama tua. Tahu mana yang harus dibahas atau tidak? Dirga menanggapi dengan anggukan samar. Suasana seketika hening. Lalu, kenapa sekarang ada di sini? Apa gadismu sedang datang bulan? Tanya Bastian kemudian, setelah beberapa saat mereka terdiam. Dirga berdecak pelan. Temannya itu memang lebih berpengalaman mengenai sugar baby. Dia pergi dengan teman prianya. Dahi Bastian berkerut halus. Kemudian mulai mencerna ucapan Dirga. Teman pria. Apa kekasihnya? Kepala Dirga menggeleng pelan. Dia tidak memiliki kekasih. Dan kita sudah sepakat untuk tidak berbagi tubuh dengan orang lain. Jadi kamu datang kemari karena melihat dia pergi bersama teman prianya. Jangan katakan jika kamu cemburu, Dirga. Ia kini sudah berada di jalan menuju pulang. Cemburu. Yang benar saja. Ia dan Anggista baru tinggal bersama selama 2 bulan. Masih cukup dini untuk mendefinisikan rasa di dalam hati pria itu.
Dulu, bersama Elena saja membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk meyakinkan jika Dirga mencintai wanita itu. Tidak mungkin secepat ini hati Dirga terpikat oleh Anggista. Ia hanya merasa marah karena gadis simpanannya pergi bersama pria lain. Ya, hanya marah. Gista sudah menipunya di awal, dan kebersamaan mereka saat ini adalah bentuk hukuman yang Dirga berikan. Jadi, selama pria itu belum merasa puas, ia akan tetap menjadikan gadis itu tawanan ranjangnya. Kamu itu milik saya, Anggista. Ucap pria itu sembari mematikan mesin mobilnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dapat dipastikan jika Gista sudah terlelap di alam mimpi. Dirga pun dengan santai melenggang ke kamar gadis itu. Kamu selalu ceroboh, Anggista. Tidak pernah mengunci pintu. Apa kamu sengaja mengundang saya? Monolog Dirga saat memutar gagang pintu dengan mudah. Terlihat Gista sudah tidur meringkuk di atas tempat tidur, dan membelakangi pintu masuk. Pria itu melangkah dengan pelan sembari membuka jas yang masih membalut tubuhnya, lalu memuang sembarangan. Kamu itu hanya milik saya. Gumam Dirga sembari mengusap lembut pipi gadis itu dengan lembut. Gista menggeliat. Sepertinya ia belum tidur dengan nyenyak. Pak! Ucapnya serak, sembari mengerajapkan mata berulang kali. Gadis itu pun memutar tubuhnya. Kenapa kamu bangun? Apa saya mengganggu tidur kamu? Tanya Dirga kemudian mengusap pipi Gista lagi. Gadis itu pun menarik tubuhnya hingga posisi duduk bersandar di kepala ranjang. Pak Dirga mabuk. Gista justru berbalik melempar tanya saat mencium aroma minuman beralkohol menguar dari bibir pria itu. Dirga berdecak pelan. Kamu tahu saya tidak akan mabuk semudah itu. Dalam pengaruh obat lagi. Terka gadis itu. Dirga pun tergelak. Kali ini tidak, Anggista. Ia kemudian bangkit. Lalu mengulurkan tangan pada sang gadis. Mau kemana? Tanya Gista curiga. Ke atas. Kita tidur di kamar saya. Dirga meraup tubuh gadis itu, dan menggendongnya seperti induk koala. Gista dengan begitu saja melingkarkan kedua kakinya pada pinggang sang pria. Semoga Bapak tidak lupa, jika saya sedang datang bulan. Ucap Gista saat pria itu melangkah menuju pintu. Kamu pikir saya mengajak kamu tidur hanya untuk bertukar peluh? Gadis itu menatap Dirga dengan lekat, kemudian mengangguk pelan. Pria dewasa itu hanya menanggapi dengan mencebikkan bibirnya. Lalu, kalau tidak untuk bertukar peluh, untuk apa lagi? Gista masih ingat. Ketika ia kedatangan tamu bulanan sebulan yang lalu, pria itu bahkan tidak pulang ke apartemen hingga seminggu. Bukankah hubungan mereka memang hanya sebatas itu? Beberapa hari berlalu. Semenjak hari itu, Bobby pun sering mengajak Gista makan siang atau pulang bersama. Membuat Renata semakin bersorak. Sepertinya, pemuda itu memiliki ketertarikan pada sahabatnya. Seperti siang ini, Richard sedang rapat bersama Dirga dan Melissa. Kedua gadis magang itu telah menyelesaikan tugasnya. Mereka pun bersiap untuk makan siang bersama. Pintu lift berdenting, sontak membuat Renata dan Gista menoleh. Bobby! Ucap kedua gadis itu secara bersamaan. Pemuda itu berjalan mendekat dengan senyum tersungging indah di bibirnya. Kalian sudah selesai? Tanya Bobby sembari memperhatikan setiap sudut lantai 20 itu. Semenjak bekerja di Wijaya Group, ini untuk kedua kalinya ia menginjakkan kaki di lantai teratas gedung itu. Sudah. Apa kalian mau makan siang bersama? Tanya Renata antusias. Iya, Re. Ayo kita makan siang bersama. Akak Bobby. Renata menggeleng pelan. Aku akan makan siang dengan suamiku. Tolak gadis itu. Ia ingin memberikan kesempatan untuk Bobby dan Gista agar bisa lebih dekat. Ya, sudah. Ayo, ta. Ajak Bobby pada Gista yang telah selesai merapikan mejanya. Gista mengangguk, lalu mengikuti langkah Bobby. Mau kemana kalian? Langkah mereka terhenti, ketika Dirga berdiri di depan lift bersama Richard dan juga Melissa. Kami mau makan siang, Pak. Jawab Bobby dengan sopan. Dirga menatap Gista dengan lekat. Seketika jantung gadis itu berdetak sangat cepat. Kenapa dia menatapku seperti itu? Hanya berdua.
Tanya Dirga kemudian melirik ke arah kakak iparnya. Renata menyunggingkan senyum cerah sembari menggeleng pelan. Ia memberi isyarat melalui pandangan mata, melihat ke arah Richard. Aku makan siang dengannya. Mungkin seperti itu. Bertepatan dengan itu, Richard meminta Melissa ikut ke ruangannya, untuk membawa berkas dan juga laptop pria itu. Iya, Pak. Jawab Bobby sekali lagi. Dirga menghela nafas pelan. Beberapa hari ini terlalu sibuk, hingga memberikan celah pada Bobby untuk dekat dengan gadisnya. Anggista, apa kamu lupa jika saya mengajak kamu keluar di jam makan siang? Tanya pria itu kepada Gista yang sejak tadi hanya diam. Dahi Gista berkerut halus. Kapan Dirga mengatakan hal itu padanya? Saya ada janji makan siang sekaligus meeting dengan klien. Jadi saya harus membawa sekretaris. Maaf, Bob. Kamu tidak bisa mengajak gadis ini pergi bersamamu. Ucap Dirga dengan santai kemudian melangkah perlahan menuju ruangannya. Gista hanya mampu menganga. Ia sudah membaca jadwal Dirga hari ini. Dan tidak ada agenda makan siang dengan klien. Apa pria itu sengaja berbohong, agar Gista tidak pergi bersama Bobby? Tunggu sebentar, Anggista. Saya ambil kunci mobil dulu. Baik, Pak. Dirga mencebik, kemudian masuk ke dalam ruang kerjanya. Bob, maaf. Aku tidak bisa makan siang bersama kamu. Ucap Gista penuh sesal. Tidak apa-apa, ta. Masih ada hari esok. Ucap Bobby, yang kemudian pamit pergi. Renata kemudian mendekati sahabatnya itu. Kamu lupa ada janji makan siang dengan Om Dirga, ta? Tanya gadis itu. Itu. Ayo kita pergi, Anggista. Gadis itu menghela nafas kasar. Kemudian berlari kecil ke arah meja kerja, untuk mengambil tas selempangnya. Selamat makan siang, kakak ipar. Ucap Dirga sembari berlalu menuju lift. Gista pun mengekorinya. Sembari menunggu Melissa keluar dari ruangan Richard, Renata memutuskan pergi ke kantin untuk membeli makan siang. 10 menit kemudian ia kembali, dan berpapasan dengan Melissa di depan lift. Wanita dewasa itu mencibirnya, karena dianggap selalu mencari perhatian Richard. Namun Renata tidak memperdulikan hal itu. Ia pun melenggang dengan santai memasuki ruangan sang suami. Bagaimana usahamu mendekatkan Gista dan Bobby? Ada kemajuan? Tanya Richard di sela acara makan siang mereka. Ada. Sejauh ini, mereka sudah sering pulang dan makan siang bersama. Jelas sang istri. Apa sekarang mereka pergi bersama? Tanya Richard lagi. Kepala Renata menggeleng pelan. Tadinya mau makan siang bersama. Tetapi, Om Dirga mengajak Gista pergi bersama, untuk makan siang dengan klien. Dahi Richard berkerut halus. Makan siang dengan klien. Gumamnya. Seingat pria dewasa itu, tidak ada klien yang mengajak salah satu dari mereka untuk makan siang bersama. Apa Dirga punya klien baru? Gumamnya lagi. Kenapa, Bay? Tanya Renata yang tidak mendengar ucapan sang suami dengan jelas. Tidak. Cepat habiskan makananmu. Aku ingin menghabiskan banyak waktu berdua. Renata pun mengerucutkan bibirnya.